Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Hatining Ayu Sudarni, Sarjana Sains Terapan Magister Teknik. Saya merupakan salah satu dosen dari Prodi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas PGRI Madiun. Bidang keahlian saya adalah di bidang teknik kimia. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi Teknik Kimia ini adalah mata kuliah Operasi Teknik Kimia 2, di mana mata kuliah Operasi Teknik Kimia 2 ini mempunyai bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diambil mahasiswa pada semester gasal, yaitu tepatnya pada semester 5. Mata kuliah ini mempelajari tentang pemahaman peralatan proses berdasarkan pada perpindahan panas dan massa, yaitu evaporasi, humidifikasi, drying, absorpsi, adsorpsi, fluidisasi, dan unggun pancar. Capaian pembelajaran yang diharap setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini adalah yang pertama, memahami dan menganalisa tentang drying atau pengeringan padatan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa tentang evaporasi atau fluidisasi dan unggun pancar. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menganalisa tentang absorpsi dan adsorpsi. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisa dan memahami tentang humidifikasi dan dehumidifikasi, serta mahasiswa mampu mengaplikasikan perhitungan dari berbagai contoh studi kasus. Adapun materi pembelajaran mata kuliah ini diantaranya adalah drying pengeringan padatan, yang kedua fluidisasi dan unggun pancar, yang ketiga evaporasi, yang keempat proses humidifikasi dan dehumidifikasi, yang kelima absorpsi, dan yang keenam adalah adsorpsi. Sebagai upaya dalam mendukung capaian mata kuliah tersebut, saya menggunakan beberapa buku referensi. Di antaranya yang pertama adalah Transport Process and Separation Process Principle yang dikarang oleh Jean Koplis. Yang kedua adalah Introduction to Chemical Engineering yang dikarang oleh Badger dan Blanco. Bahan ajar tadi atau referensi tadi dapat diakses melalui LMS Unipma atau biasa yang disebut dengan ELMA, di mana bahan ajar yang saya sebutkan tadi dapat diakses melalui LMS Unipma atau biasa disebut dengan ELMA. Selain untuk mengakses bahan ajar, ELMA juga sebagai tempat untuk mengumpulkan tugas dan juga untuk sebagai tempat berdiskusi. Metode pembelajaran yang digunakan untuk Operasi Teknik Kimia 2 ini menggunakan metode DIA, yakni Delivery, Interaksi, dan Assessment. Penyampaian materi yang saya lakukan dengan cara tatap muka secara langsung. Materi saya sampaikan dengan bahan PPT, penjelasannya secara langsung menggunakan metode ceramah. Sebagai upaya untuk meningkatkan interaksi dan keaktifan mahasiswa, saya selalu melakukan tanya jawab dengan mahasiswa pada saat pembelajaran. Dengan metode tersebut, secara tidak langsung, saya memberikan forum diskusi langsung kepada mahasiswa. Mahasiswa bisa berpikir kritis karena telah memberikan opini mereka terkait materi yang saya sampaikan. Untuk asesmen penilaian mata kuliah Operasi Teknik Kimia 2 terdiri dari 4 penilaian. Yang pertama adalah nilai tugas dengan bobot 30%, nilai karakter dengan bobot
20%, ujian tengah semester dengan bobot 25%, dan ujian akhir semester dengan bobot 25%. Instrumen penilaian berupa yang pertama adalah lembar penugasan, yang kedua lembar soal tes ujian tengah semester dan ujian akhir semester, yang ketiga adalah rubrik penilaian. Untuk lebih jelasnya alur pembelajaran yang saya lakukan di kelas, silahkan menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Sebelumnya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Dengan mata kuliah Operasi Teknik Kimia 2, judulnya untuk kali ini adalah pengeringan atau biasa disebut dengan drying. Mata kuliah OTK 2 ini nanti akan menjadi materi dari mata kuliah Aplikasi Teknik Kimia 2. Nah, sebelum saya lanjutkan next slide, mungkin ada yang tahu pengeringan itu apa? Oke, Sawan? Proses pencuburan sebelum dilemas. Oke, ada yang lain mungkin? Oke. Suatu proses jalannya kadar air suatu bahan. Oke, ada yang lain lagi? Pengeringan adalah proses perpindahan massa air atau pengaruh lainnya dari suatu zat padat atau semi padat dengan menggunakan penguapan. Oh iya, betul sekali. Jadi ada beberapa jawaban ya tentang pengeringan itu semuanya benar. Jadi kita lihat definisi selanjutnya. Definisinya untuk pengeringan sendiri adalah bisa jadi suatu metode pengawetan dengan cara pengurangan kadar air. Jadi yang dinamakan dengan pengeringan itu kita itu mengurangi kadar air di dalam suatu bahan tersebut. Itu yang dinamakan pengeringan. Nah, kenapa kok bisa dilakukan pengeringan? Itu untuk apa sih? Nah, untuk apanya itu adalah untuk memperpanjang daya simpan. Jadi waktu kita melakukan pengeringan itu, jadi bisa untuk memperlama daya simpannya. Tujuan dari pengeringan tadi yaitu yang pertama adalah pengawetan, yang kedua mengurangi volume dan berat produk. Ini biasanya digunakan untuk pada saat proses transportasi dan penyimpanan. Yang ketiga adalah keanekaragaman produk seperti breakfast sereal dan minuman instan. Jadi minuman instan yang biasa suka minum kopi yang di dalam saset itu biasanya melalui proses pengeringan terlebih dahulu. Masih ingat untuk teman-teman yang kemarin kunjungan industri di pabrik gula, itu juga ada sistem pengeringannya. Di sana akan ada yang namanya adalah conveyor drying. Faktor apa saja yang nanti mempengaruhi laju pengeringan? Yang pertama adalah suhu, yang kedua tekanan, yang ketiga laju aliran udara, yang keempat itu ada luas penampang bahannya, yang kelima ada kadar air dalam bahan, yang keenam adalah komposisi bahan kimia. Nah, yang keenam ini setiap bahan kimia kan mempunyai karakternya masing-masing. Jadi cara mengeringkannya pun juga berbeda. Ada mungkin bahan kimia yang tidak bisa dikeringkan, itu juga ada. Jadi kita harus tahu karakternya masing-masing. Selanjutnya setelah tujuan, terus tadi ada lagi apa saja yang perlu diperhatikan. Selanjutnya adalah metode pengeringan. Metode pengeringan ini dibagi menjadi beberapa. Ada 4 yang saya cantumkan di sini. Kalau kita belajar dari SMA dulu, kita itu dibagi menjadi 3, yaitu ada konduksi, konveksi, sama radiasi. Nah, ini ada satu lagi yaitu dibagi menjadi metodenya untuk energi gelombang mikro. 3 tipe dasar proses pengeringan. Yang pertama adalah pengeringan dari matahari, yang kedua
kedua itu proses pengeringan atmosferik. Yang ketiga adalah pengeringan dengan subatmosferik atau pengeringan di ruang vakum atau pengeringan di ruang beku. Nah, untuk yang pengeringan atmosferik ini dibagi menjadi dua, batch dan continue. Jadi kalau batch itu ada kill, tower, ada kabinet, dryer. Untuk yang continue ada tunnel, ada conveyor, ada drum, ada spray, drying. Jadi memang macam-macam untuk pengeringan ini. Coba lihat bagian di sini. Di sini ada klasifikasi mesin pengering. Nah, sama dengan yang tadi, mesin pengering ini dibagi menjadi tiga juga. Pengering langsung, pengering tak langsung, dan juga mesin pengering infrared atau heat atau dielectric. Jadi nanti masing-masing mesin itu akan dibagi menjadi dua, batch dan continue. Yang continue itu berarti melanjutkan, yang batch itu ada di situ saja. Jadi ini contoh-contohnya, nanti akan kita perlihatkan model-model mesin atau model jenis-jenis pengeringannya nanti. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan dulu. Ini saya izin bertanya. Oh iya, gimana kira? Apa yang menjadi alasan memilih metode pengeringan tersebut? Oke. Betul sekali. Nah, sebelum kita memilih pengeringan mana atau mesin mana yang harus kita pilih, kita harus mempunyai alasan yang tepat. Alasannya adalah yang satu, kita harus perhatikan kualitas produk yang diinginkan. Jadi produk yang bagaimana yang mau kita inginkan itu. Jadi untuk keberlanjutan yang lebih bagus. Yang kedua adalah sifat atau bahan dasarnya. Yang ketiga adalah biaya. Kita tahu kalau di teknik kimia itu kan kita menciptakan suatu produk atau suatu proses menghasilkan produk itu kan yang biayanya murah dan harus untung. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu ini kualitasnya yang diinginkan seperti apa, serta prosesnya itu bagaimana, terus sifat bahannya bagaimana juga. Dilihat. Kita lanjut untuk jenis pengeringan. Jenis-jenis pengeringan ini yang pertama adalah sun drying, jadi pengeringan dari matahari. Pengeringan dari matahari ini biasanya kita bisa lihat di lingkungan kita karena Madiun itu kan banyak sekali penghasil koran untuk saat ini dan pengeringannya juga menggunakan sun drying atau pengeringan yang langsung dari sinar matahari. Nah, pengeringan ini sangat lambat, tidak cocok untuk produk dengan mutu yang tinggi. Jadi ini hanya bahan setengah jadi saja harusnya. Negatifnya di sini kekurangannya adalah produk akhir sering terkontaminasi debu, kotoran, dan serangga. Jadi kalau pengeringan dengan matahari langsung kan biasanya terkena debu, terkena serangga mungkin. Nah, kita bisa lihat atau contohnya seperti ini. Coba dibayangkan kalau kita sering mengkonsumsi yang namanya paling banyak adalah apa? Gere ya? Ya, gere itu balon. Itu kalau kita lihat itu pengeringannya adalah dengan pengeringan matahari langsung. Di sini ada cabai yang dikeringkan dengan matahari. Di sini ada ikan yang dikeringkan, yang biasa kenal dengan di pasar itu kasring beli. Yang di sini adalah orang komoditas tinggi yang bermandiri, pengeringannya masih menggunakan pengeringan matahari. Nah, ini contoh conveyor drying. Selanjutnya yang terakhir itu ada spray drying. Spray drying di sini cocok untuk pembuatan produk bubuk. Contohnya tadi kopi instan. Terus apalagi yang ada produk bubuknya? Tole itu masakan, ya Pak. Bahan masak itu juga bisa menggunakan spray drying.
Nah, yang kedua adalah pengeringan ini terjadi ketika dispersi cairan atau salari dikeringkan oleh aliran udara yang panas. Selanjutnya adalah partikel yang telah dikeringkan dipisahkan kemudian dikumpulkan. Biasanya, jadi spray drying ini biasanya digunakan untuk pengeringan susu, jus buah, itu bisa. Jadi kayak susu serbuk itu yang biasa buat kue itu bisa, terus jus buah juga bisa. Modelnya seperti apa? Modelnya yang seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini berarti kita masuk ke alat besar. Jadi kapasitasnya juga besar. Jadi sudah bukan skala lab lagi karena di sini ada siklon. Jadi di sini ada spray dryer. Sebentar. Ini tuh ada spray dryer di sini. Kemudian setelah dipanaskan dia larinya ke siklon. Lanjut nanti ke dust collector. Dan di sini nanti akan keluar produknya. Kita tadi sudah ngomong masalah metodenya, jenisnya, dan sekarang bagaimana perhitungannya. Jadi untuk pengeringan ini apa sih yang sebenarnya harus dihitung, itu yang harus ditentukan itu apa saja? Nah, yang harus ditentukan di sini adalah jangan lupa untuk efisiensi pengeringan, konsumsi energi, dan biaya. Biaya di sini atau keuntungan pasti tidak akan lupa kita hitung juga bagaimana biayanya. Selanjutnya adalah rumusan mengenai efisiensi pengeringan. Di mana untuk efisiensi ini bisa didapat dari temperatur udara pada inlet dikurangi dengan temperatur udara pada outlet dibagi dengan temperatur udara pada inlet dikurangi dengan temperatur kamar. Jadi untuk perhitungan efisiensi pengeringan ini didapat di mana H itu bisa dikatakan dengan efisiensi itu ada temperatur inlet dikurangi dengan temperatur outlet. Jadi bisa di sini TI dikurangi dengan TO dibagi dengan T inlet dikurangi dengan TA. TA di sini adalah temperatur kamar. Jadi untuk efisiensi pengeringan kita menggunakan rumusannya seperti ini. Cukup mudah kan untuk materi pengeringan ini. Apa yang dimaksud dengan humidifikasi? Humidifikasi adalah proses perpindahan air dari fase cair. Jadi fase cair itu bisa kita lambangkan misalkan A. Jadi proses perpindahan dari air ke dalam campuran gas yang terdiri dari udara dan uap air. Kalau dehumidifikasi itu adalah proses perpindahan uap air dari campuran air ke dalam udara dari udara ke dalam air pada fase cair. Jadi syaratnya, dia punya syarat ya, B itu tidak melarutkan pada A. Bisa diilustrasikan seperti ini. Jadi misalkan A di sini adalah uap, B dan titik-titik merah ini adalah B, yang biru itu A itu uap, titik-titik merah itu yang cairnya, sedangkan yang biru ini biru terlihat biru tidak, ini adalah cairan. Jadi kalau yang biru titik-titik ini adalah uap, sedangkan yang A di sini adalah udara, yang di sini cair. Jadi
T di situ, T2 itu harus lebih besar daripada T1. Itu yang dinamakan humidifikasi. Sedangkan dehumidifikasi ini kebalikannya. Jadi kebalikannya. Jadi dia yang lebih besar adalah T1. Nah, bagaimana rumusannya biar seimbang? Rumusannya itu biar seimbang seperti ini. P sama dengan PA plus PB. Jadi tekanan pada yang A, fase yang A tadi, atau massa jenis yang A ditambah dengan tekanan pada fase yang B. Jadi biar seimbang. Syaratnya, jangan lupa syaratnya itu B tidak melarutkan A. Jadi A juga tidak bisa melarutkan B. Jadi kalau kita mengenalnya adalah ada campuran jenuh. Di sini ada campuran jenuh. Ada campuran jenuh. Yang kita korek-korek nanti sampai terakhir ya. Kalau campuran jenuhnya itu PA ini harus sama dengan PAT temperatur. Kalau tak jenuh berarti PA-nya ini nanti maaf ya, PA-nya ini nanti lebih besar daripada itu sudah jadi kata kuncinya. Nah, ini adalah rumusan yang nanti akan kita gunakan, yaitu di sana ada entalpi gas, terus yang di sini ada entalpi yang Paul-Wall unit. Rumusan yang kita pakai nanti adalah yang di sini, humidifikasi pada P atau temperatur rendah. Nah, nanti kalau sudah latihan soal pasti akan bisa. Contoh soal. Di suatu ruangan, di suatu ruangan itu mempunyai temperatur sebesar 80 Fahrenheit atau setara dengan 26,7 Celcius. Tekanannya 101,325 kilopascal. Ini posisinya adalah airnya vapor uap dengan temperatur parsialnya PA-nya 2,76. Tentukan yang pertama adalah humidity-nya, yang kedua saturasi humidity, terus ada HS, ada persentase humidity atau HP. Selanjutnya yang terakhir adalah persentase relatif untuk humidity-nya. Nah, sebelum kita mengerjakan atau menghitung yang namanya humidity, kita harus mencari dulu. Kita cari dulu pada tekanan pada temperatur ruang 26,7 ini berapa sih nilai PAS-nya, nilai P-nya. Kita cari dulu di buku Genkoplis untuk yang tabel belakang. Sebelum kita menghitung yang namanya humidity, kita harus lihat dulu di tabel A.2. Untuk suhu 26,7 derajat Celcius itu berapa untuk nilai PAS-nya. Nah, di sini ketemu pada saat vapor pressure water itu ketemunya adalah PAS-nya adalah 3,50 kilopascal. Nah, ini juga sama, untuk PA-nya adalah 2,76 kilopascal. Selanjutnya baru kita cari berapa nilai H-nya atau nilai humidity-nya. Kita menggunakan persamaan ini di sini
sebentar persamaan 3.92 tentang humidity tadi, yaitu HS tadi sama dengan humidity-nya adalah 18,02 dibagi dengan 28,02 dibagi dengan 297 dikalikan dengan PAS dibagi dengan P dikurangi PAS. Nah, PAS-nya ini tadi yang kita cari di tabel A titik 2 tadi. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nah ini ada tugas. Saya minta untuk dikerjakan di sini. Sebelumnya kita bagi kelompok dulu ya. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah mau berpartisipasi untuk menuliskan di depan hasil diskusinya. Jadi kita bahas sedikit. Tadi di situ pertanyaannya adalah hitung persentase humidity dan kedua adalah persentase relatif humidity-nya. Di mana untuk temperaturnya di situ 32,2 derajat Celcius. Dan di sini 32 ini harus kita cari dulu di tabel A.2 tadi untuk faktornya berapa gitu. Terus akhirnya setelah dihitung ketemu nilai HS-nya 67,5%, sedangkan untuk persentase relatifnya adalah sebesar 68,6%. Jadi hanya sedikit, selisih sedikit. Oke, berarti di sini sudah ada jawabannya. Berarti hitungannya sudah pas. Berarti untuk soal rumusannya juga sudah betul. Nah, untuk yang nomor 93.3 ini bisa dikerjakan di rumah. Jadi bisa dikerjakan di rumah. Caranya juga sama. Kalau yang dikerjakan di sini tadi dengan kelompok, kalau untuk yang di rumah bisa dikerjakan dengan mandiri atau individu. Nanti akan dikumpulkan langsung di ELMA. Jadi nanti untuk pengumpulannya bisa langsung di LMS kita, yaitu di ELMA. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Belum. Kalau tidak ada, mungkin untuk materi hari ini dan tugas saya cukupkan di sini dulu. Nanti jangan lupa untuk pengumpulannya nanti di LMS kita di dalam